Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 12. Saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi ayat ini bicara tentang bagian dari doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, salah satu bagiannya mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi sekali lagi permohonan pengampunan yang diajukan kepada Tuhan, ya, itu seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita mengampuninya cuma separuh, ya, artinya nggak sepenuhnya, maka sesungguhnya pengampunan kita kepada Tuhan atas kesalahan kita ya cuma separuh. Karena dikatakan seperti kami juga mengampuni. Nah, seperti apa kita mengampuni? Kalau kita mengampuni orang dengan tulus, maka ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita pun menerima pengampunan yang tulus. Kalau kita mengampuninya setengah hati, ya artinya kita pun menerima pengampunan setengah hati. Gitu loh. Jadi intinya Tuhan mau supaya setiap kita di dalam mengampuni orang itu tidak main-main. Artinya sungguh-sungguh. Ya, kita mengampuni dengan segenap hati. Dengan demikian sesungguhnya kesalahan kita ya itu akan diampuni Tuhan. Seperti juga kita mengampuni orang lain. Coba lihat penjelasannya dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan, kalau kita mengampuni kesalahan orang, ya kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun mengampuni kesalahan kita. Ketika kita ya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengampuni kesalahan orang, kalau kita tetap simpan kesalahan orang, kalau kita tetap kepahitan, kita jadi dendam apalagi, ya tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka sesungguhnya kita pun tidak beroleh pengampunan dari Bapa di surga. Lah, terus gimana nih ya? Sekalipun kita hidupnya berusaha baik, sekalipun kita melakukan pelayanan yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pun tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Waduh, standarnya luar biasa nih ya. Jadi bicara tentang pengampunan, tentang orang yang minta maaf, minta ampun kepada kita, sesungguhnya bagian kita adalah harus melepaskan maaf atau pengampunan. Ya, hari-hari ini mungkin banyak orang mengajukan permintaan maaf, saling memaafkan gitu ya. Bagus.
Ya, itu adalah satu budaya yang bagus untuk kita saling memaafkan. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa minta maaf, minta ampun harus tulus dengan hati. Dan tidak usah menunggu hari tertentu. Ya, setiap saat ketika kita menyadari kita salah, kita minta ampun. Demikian juga ketika ada orang yang datang kepada kita minta maaf, minta ampun, kita pun harus lepaskan maaf dan pengampunan kepada orang itu. Karena bagaimana cara kita mengampuni, seperti itu juga kita akan diampuni oleh Tuhan. Wah, standarnya luar biasa ya. Karena itu saya mengajak kita semua, jangan simpan kebencian, jangan simpan kesalahan orang lain. Oh, kadang-kadang kita susah mengampuni karena apa? Karena ingat bagaimana kita diperlakukan tidak adil, bagaimana orang itu menjahati kita. Tetapi sekali lagi, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini beda dengan dunia. Ya, dunia ada prinsip mata ganti mata. Ya, dunia punya prinsip pokoknya ya harus seimbang. Ya, kalau dia udah buat salah sama aku, ya wajar kalau aku tidak mengampuni. Itu dunia. Tetapi kita harus berbeda. Ya, sekalipun kita diperlakukan tidak baik, bahasa kerennya dizolimi, sekalipun kita dibully, sekalipun kita ini difitnah dan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, satu saat ya orang itu minta maaf kepada kita, minta ampun kepada kita. Kita harus memaafkan, kita harus mengampuni dan melupakan apa yang pernah dibuat. Nah, jangan sampai kita simpan. Nggak ada baiknya menyimpan kebencian, kekecewaan dengan orang lain. Lepaskan pengampunan. Karena apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, termasuk kebencian, termasuk ya ketika ada orang yang pernah jahat kepada kita dan kita tidak bisa mengampuni, itu pun dilihat Tuhan. Mari pastikan hati kita penuh pengampunan. Seperti Kristus pun mengampuni kita. Ya, dia sudah mengampuni dosa kita dari kesalahan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, sudah menebus kita, bahkan menyelamatkan hidup kita. Masa ada orang lain yang berbuat salah kita tidak bisa mengampuni? Harusnya ya. Jadi kesalahan kita kepada Tuhan jauh lebih besar tentunya daripada kesalahan orang lain kepada kita. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, lepaskan pengampunan, saling memaafkan, saling mengampuni adalah teladan yang baik yang diajarkan Tuhan untuk kita semua. Jangan ada musuh, jangan ada dendam. Pastikan bahwa kita saling mengampuni, saling memaafkan. Karena dengan demikian kita pun akan diampuni oleh Bapa yang di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang mengampuni. Karena sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, demikianlah sesungguhnya kami akan diampuni juga kesalahan kami oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi pelajaran bagi kami untuk tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kebencian terhadap orang lain. Sebaliknya kami melepaskan pengampunan, kami memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti bahkan bersalah kepada kami. Demikian juga Tuhan, biarlah kami di hadapan-Mu juga memohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Dan kami percaya sebagaimana kami sudah mengampuni orang lain, demikianlah kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan, dijauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.